Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman siswa dan siswi, khususnya siswa-siswi kelas 9 SMPN 24 Batam. Masih bersama saya dalam materi ilmu pengetahuan alam. Kita masuk pada bab kedua, yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dalam bab ini masih dalam pertemuan pertama, artinya pertemuan ke-1 dalam bab 2. Sengaja tetap saya tampilkan bendera merah putih di ujung kanan atas karena kita berada di momen momen bulan Agustus, yaitu bulan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, yang kebetulan pada tahun ini negara kita tercinta sudah masuk pada tahun yang ke-75. Jangan lupa sambil nonton video ini tekan like dan juga tekan subscribe. Baik teman-teman siswa dan siswi khususnya SMPN 24 Batam kelas 9, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Bagian yang kita pelajari pada bab 2 ini, yang pertama itu adalah sistem perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua adalah perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan tumbuhan itu tumbuhan angiospermae atau tumbuhan biji terbuka, dan perkembangbiakan tumbuhan biji tertutup atau gimnospermae. Di sistem perkembangbiakan hewan ada yang namanya perkembangbiakan aseksual tanpa kawin pada hewan dan perkembangbiakan seksual pada hewan. Ini adalah bab yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama di bab 2 ini. Baik, selanjutnya sistem perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae. Perhatikan, angiosperma itu adalah tumbuhan biji terbuka. Tanam biji, dibiarkan, disiram, dirawat. Perhatikan ini, bunga ini tumbuh dan mekar. Perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae itu ada vegetatif. Vegetatif ini ada dua, ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan, dan ada yang namanya generatif. Ingat, vegetatif ini adalah tanpa kawin atau aseksual. Kalau generatif ini dikawinkan atau seksual. Pada tumbuhan angiospermae itu diingat-ingat ada vegetatif, ada generatif. Vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Baik, kita lanjut. Perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae atau biji terbuka. Pertama adalah vegetatif alami. Jadi vegetatif itu tanpa dikawinkan itu ada yang berkembang biak secara vegetatif alami. Apa saja? Perhatikan dalam gambar ini. Ada rizoma, ada stolon, ada umbi lapis, ada umbi batang, ada tunas dan tunas adventif. Ini kalau dalam materi kita jadi satu. Artinya tunas adventif dan ada tunas, begitu, cuma dijadikan satu. Kalau sengaja saya jadikan dua sehingga ada 6 bagian, mestinya ada 5. Ini untuk mempermudah kita memahaminya. Apa sih perkembangbiakan secara vegetatif alami yang berbentuk rizoma? Ini rizoma ini. Ini jahe yang sudah dipanen, ini sudah masuk dalam tanah untuk dikembangbiakkan. Apa sih sebenarnya rizoma itu? Rizoma itu adalah batang yang tebal dan tumbuh di dalam tanah. Pada rizoma terdapat tunas, sisik daun, dan antar ruas. Jika rizoma terpisah dari induknya maka akan tumbuh menjadi individu baru. Rizoma terdapat pada tumbuhan jahe, kunyit, lengkuas, dan lain sebagainya. Ini ada kulit, sisik daun yang bertunas, ada antar ruas. Ini ada ruasnya ini. Nah, dari sini inilah akan tumbuh berkembang biak tanpa dikawinkan dengan tumbuhan lain, dan ini tanpa bantuan siapapun, artinya alami. Begitu. Ini rizoma. Baik, yang kedua ada stolon. Nah, perhatikan stolon. Ini yang atas ini adalah yang ini stroberi. Apa sih stolon itu? Atau geragi. Stolon itu sering kita lihat pada rumput-rumputan liar, yang merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Stolon ini bisa bermeter-meter panjangnya.
Di sepanjang stolon itu ada tunas liar yang kelak akan menjadi individu baru. Stolon yang menjulur di atas tanah misalnya ada gagan, ada stroberi, dan juga ada rumput teki. Nah ini kalau ini adalah yang bawah ini gagan, yang atas ini adalah stroberi. Jadi setiap penjalaran pohon ini itu ada tunas-tunas liarnya yang nanti akan tumbuh kembali ketika menempel ke tanah. Perhatikan, dari sini ditanam menjalar, dimasukkan lagi terus begitu. Ini namanya stolon. Vegetatif alami pada tumbuhan yang berikutnya adalah umbi lapis. Apa sih umbi lapis itu? Umbi lapis batang yang tumbuh di bawah tanah, berbentuk umbi lapis yang menggelembung, berair, dan memiliki bersisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas yang di samping tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Tumbuhan yang membentuk umbi lapis antara lain seperti bawang merah. Ini adalah umbi lapis. Ini loh lapisan-lapisan yang ada di bawang merah. Ini cakramnya. Disinilah nanti akan membentuk individu baru. Ini akan memisahkan diri nanti ini kalau udah ada individu baru. Ini umbi lapis. Berikutnya ada umbi batang. Ini perhatikan. Ada ubi, ada kentang. Ini adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang ini berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang terdapat antara lain pada kentang, juga pada ubi. Ini namanya umbi batang. Ini mohon maaf, ini kesalahan di gambar yang atas. Ini umbi batang, yaitu kentang ini. Berikutnya adalah tunas dan kuncup adventif daun. Ini tunas. Nah, ini kuncup adventif daun. Apa sih sebenarnya? Tunas ini muncul pada tumbuhan yang telah dewasa tua. Tunas ini dapat muncul di akar, batang, atau daun. Pembentukan tunas batang misalnya pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Nah itu kan pisang, bambu, tebu itu kan dari tunas untuk berkembang biaknya, untuk menjadi individu baru. Ada yang pakai tunas daun yang ada pada tumbuhan itu, seperti cocor bebek. Ini bawah ini tunas adventif daun, yaitu cocor bebek. Kalau disebut dengan tunas adventif, artinya tunas liar begitu. Berikutnya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae yang vegetatif buatan. Kalau tadi alami, kalau buatan itu bantuan manusia. Ada stek, runduk, cangkok, nyambung atau mengenten, menempel, dan atau disebut okulasi. Stek itu apa sih sebenarnya? Perhatikan gambar yang pertama ini. Ini stek. Dipotong itu stek itu buatan, berarti vegetatifnya buatan, artinya bantuan kita manusia. Kalau yang tadi yang pertama itu vegetatif alami, tanpa buatan dia akan tumbuh sendiri. Ini adalah ubi. Dipotong satu batang umpamanya panjangnya 2 meter atau 1,5 meter. Dipotong jadi 10. Kamu tanam 10 batang yang kamu potong, maka satu batang bisa tumbuh menjadi 10. Itu namanya berkembang biak secara buatan. Nah, ini stek, yaitu perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang. Misalnya pada tanaman waru, tanaman tebu, itu bisa cukup dipotong, ditanam. Itu. Baik. Berikutnya adalah mencangkok. Perhatikan gambar atas dan gambar bawah ini. Ini cara kita mencangkok untuk memperbanyak tanaman. Nah, apa sih mencangkok itu? Cara berkembangbiakan dengan membuang bagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah, kemudian dibungkus dengan pembalut atau pakai sabut atau pakai plastik. Cangkok ini hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil tumbuhan buah-buahan, buah kelengkeng, buah jeruk, jambu, mangga, itu bisa untuk digunakan pencangkokan supaya individunya lebih cepat tumbuh, lebih banyak begitu. Ini cangkok. Ada yang merunduk. Ini dari pohon tanpa dipotong, tapi yang merembet ke tanah, akar atau batang atau daunnya itu dimasukkan ke dalam tanah. Ini prosesnya. Nah, itu namanya merunduk. Yaitu menundukkan cabang batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah.
Pada bagian tanah yang timbun, tanah tersebut kemudian akan muncul akar. Setelah berakar kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan. Perhatikan ini gambar yang di bawah ini. Merunduk, ditarik, masukkan dalam tanah. Ketika sudah tumbuh berakar, dipotong dari asalnya. Ini cara merunduk. Berikutnya adalah cara okulasi. Ini namanya pemuliaan tanaman. Jadi tanaman satu yang berbeda ataupun sama disambung begitu kalau tidak salah. Okulasi ini dasarnya sama dengan pengenten, tapi tumbuhan yang ditaruh di atasnya diambil mata tunasnya saja. Kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Misalnya tumbuhan jeruk yang akarnya kuat dengan akarnya lemah, atau jeruk nipis dengan jeruk manis begitu. Nah, ini namanya okulasi, penyambungan ya, penempelan. Kalau okulasi itu nyambung nempel, penempelan begini, ini diikat, dikasih tanah, nanti di sini akan tumbuh akar, dipotong. Ini namanya pemuliaan tanaman. Vegetatif buatan yang terakhir itu adalah mengenten. Nah, kalau ngenten itu nyambung, dibelah tengah. Kalau tadi okulasi nempel, kalau ini nyambung. Ini perhatikan gambarnya. Ini diikat nanti. Nah, ini tumbuh akar, ini penyambungan ini nanti. Nah, ini akan mengalami individu baru yang mungkin sama, mungkin juga berbeda begitu. Yaitu menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan disemaikan. Setelah tumbuh sebesar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang ranting jenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik dan sehingga batangnya kurang lebih sama, diameter batangnya kurang lebih sama, lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Ini perhatikan gambarnya, dibelah masuk batang tanaman lain mungkin kualitasnya lebih baik. Umpamanya kamu punya jeruk rasanya masam, mau yang lebih manis. Ada sebelahnya juga manis, yang sebelah kamu ya, yang tanaman satunya asam, yang tanaman jeruk satunya manis. Ingin menjadi banyak, maka digabung menjadi satu. Yang ambil yang batang yang manis, akar yang masih tumbuh, yang masam dibelah, batangnya terus dimasukkan, diikat. Nanti ketika ini berakar menyatu, ini akan menjadi individu yang lebih baru, yang mungkin lebih baik dari induk asalnya. Nah, itulah perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, yaitu ada kesimpulannya, ada yang vegetatif, ada yang generatif. Cuman yang kami sampaikan tadi adalah vegetatif alami dan vegetatif buatan. Insyaallah kita akan berjumpa pada pertemuan kedua dalam bab kedua ini, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae yang perkembangbiakannya secara generatif. Maka untuk mengasah kemampuan kalian dalam bab 2 sesi pertama ini, selesaikan contoh soal berikut. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Coba cari tahu manfaat dari perkembangbiakan vegetatif buatan bagi kehidupan manusia. Kamu dapat bertanya pada orang tuamu, atau kamu juga dapat mencari jawaban di buku, di perpustakaan, majalah, koran, atau artikel, atau bisa cari di internet. Manfaat vegetatif buatan terhadap perkembangbiakan tumbuhan. Jangan lupa tulis nama dalam lembar jawabannya. Jika lembar jawaban kalian 2 lembar, di lembar kedua juga tulis nama, tanggal, dan harinya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat pada sesi pertama di bab kedua ini. Insyaallah kita akan jumpa di sesi kedua masih dalam bab 2 perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Di sesi kedua nanti insyaallah adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.